Selamat datang, selamat bergabung kembali pada Mapel Teknologi Layanan Jaringan kelas 11. Tema kita pada hari ini adalah instalasi jaringan lokal area network. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mendesain jaringan kabel menggunakan aplikasi perancangan jaringan. Kedua, menginstalasi jaringan kabel. Ketiga, melakukan troubleshooting jaringan kabel. Akan saya ulang kembali materi yang pernah kita pelajari di kelas 10, yaitu tentang local area network. LAN adalah satu jenis jaringan komputer yang dirancang untuk beroperasi di wilayah cukup kecil dan terbatas. Kepanjangan dari LAN adalah local area network. Biasanya, jaringan LAN ini kerap ditemui pada kompleks perkantoran, sekolah, rumah, maupun. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah beberapa perangkat yang terlibat dalam local area network. Di antaranya adalah personal komputer, laptop, smartphone, printer. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita lihat keadaan sekitar kita. Oke. Amatilah lingkungan di sekitar Anda. Lakukan survei di area publik seperti balai desa, sekolah, gedung pertemuan, atau warung kopi yang belum memiliki fasilitas area network. Yang Anda lakukan adalah melakukan survei, merancang jaringan, menyiapkan alat dan bahan, melakukan instalasi jaringan LAN, dan yang terakhir adalah pengujian. Sebagai panduan dari ketugasan yang akan kalian lakukan, akan saya sertakan job sheet yang akan saya tautkan pada link video kali ini. Berikutnya akan saya sampaikan contoh perancangan jaringan menggunakan sebuah aplikasi rancang atau desain jaringan seperti berikut ini. Kita akan menggunakan aplikasi paket tracer. Misalkan survei yang kalian lakukan adalah survei pada sebuah warung kopi yang belum memiliki local area network. Maka berdasarkan survei yang kalian lakukan itu, gambarkanlah rancangan desainnya pada aplikasi paket tracer. Terdapat 4 perangkat yang belum terhubung dengan local area network, belum terhubung dengan jaringan. Maka tugas Anda sebagai admin adalah menghubungkan keempat perangkat tersebut sehingga menjadi sebuah local area network. Langkah-langkahnya adalah kita membutuhkan 2 buah PC, kemudian 2 buah laptop. Agar keempat ini terhubung, maka kita membutuhkan sebuah switch. Iya. Sedangkan masing-masing
PC ini terletak pada satu ruangan yang sama. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk ruang berikutnya, terdapat 2 buah laptop seperti ini. Ya, kita asumsikan untuk ruang ini kita beri nama ruang admin. Kemudian bagian sini adalah ruang layanan. Baik, kemudian kita akan melakukan konfigurasi terhadap seluruh perangkat menggunakan IP address. Yang akan kita pakai adalah IP kelas C, misalkan seperti ini. Ya, otomatis subnetnya akan keluar. Kemudian PC berikutnya, kemudian masih menggunakan IP dengan network yang sama, yaitu 192.168.100. Lalu laptop berikutnya. Ya, lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike pada setiap port yang terhubung dengan switch. Ya, seperti ini. Kemudian akan kita coba lakukan uji konektivitas. Ya, PC 0 dan PC 1 hasilnya adalah sukses. Kemudian PC 0 dengan laptop sukses. Kemudian laptop sesama laptop sukses. Demikian juga yang terakhir untuk PC 1 dan laptop 1. Ya, semuanya sukses. Demikian untuk simulasi rancangan desain yang akan kita buat realnya menjadi sebuah local area network pada sebuah warung kopi. Langkah yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat bahannya sebagai berikut. Yang pertama, tang krimping, kemudian LAN tester, kabel UTP, hub, dan RJ45. Ini crimping tools. Ada beberapa mata pisau, diantaranya untuk mengupas kabel, ini untuk memotong kabel, yang ini untuk melakukan crimping atau penguncian ke RJ45. Nah, berikutnya adalah LAN tester. Kita cek apakah bisa berfungsi dengan baik. Ini menyala. Kemudian kabel.
sebanyak 2 buah. Baik, akan kita mulai. Oke, pertama kita akan pakai mata pisau yang ini untuk mengupas tabel. Caranya seperti ini. Kita putar, lalu tarik. Sepanjang ini. Lalu kita urai tabelnya. Di orange. Di orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kita coba. Seperti ini. Lalu kita potong pakai mata pisau yang ini. Seperti ini. Baik, tipsnya adalah yakinkan urutannya sudah benar dari putih orange, kemudian terlihat di ujungnya sudah terlihat ya, mentok sampai ke dalam. Kemudian ada jabet yang masuk ke dalam konektor seperti ini. Kalau sudah yakin, baru kita lakukan pengujian dengan menggunakan yang ini. Masukkan sampai ke dalam.
seperti ini. Ya. Lalu kita tekan. Ya, ini sudah mengunci ke dalam. Yang sama juga dengan urutan yang sama, caranya sama, kita sama ya, ujung A dari ujung B, ujung A dari ujung range, gitu, urutannya sama. Lalu kita cek pakai tester, kita cek dulu, sudah nyala. Kita masukkan satu ujungnya di sini, dan satu ujungnya di sini. Hasilnya seperti ini. Ya, berhasil. Kemudian untuk praktek kali ini kita sudah bisa membuat kabel jaringan menggunakan model untuk metode strike. Untuk mengkoneksikan keempat perangkat, masing-masing adalah personal komputer, ada 2 buah, dan laptop ada 2 buah. Kita akan menggunakan sebuah alat yang bernama switch. Switch ini memiliki 8 port, atau kalian bisa pilih switch yang memiliki 4 port. Nah, spesifikasi switch ini sebagai berikut ini. Kemudian yang kita butuhkan adalah 4 buah kabel jaringan. Seperti ini. Masing-masing satu untuk PC, satu untuk laptop, satu untuk PC, dan satu untuk laptop. Jadi keseluruhan ada 4 perangkat. Perangkat tersebut adalah 1 buah laptop, kita namai laptop 1. Laptop berikutnya adalah laptop 2. Ini adalah PC 1. Dan yang di samping itu adalah PC 2. Kemudian 1 buah switch untuk menghubungkan keempat perangkat itu beserta 4 buah kabel. Nah, setelah kita rangkai, hasilnya seperti ini. Setiap kabelnya akan menghubungkan perangkat dengan switch mengarah ke laptop 1, laptop 2, PC 1, dan PC 2. Pengaturan IP pada laptop yang pertama. Kita akan melakukan pengaturan IP address untuk laptop yang pertama atau laptop 1. Caranya adalah kita ketikkan Ethernet pada pencarian, kemudian menuju ke Ethernet setting seperti ini, kemudian change adapter option. Ya, kita pilih interface yang aktif. Di sini muncul ada 4 interface. Yang 2 ini virtual box, kita abaikan, yang 1 untuk WiFi. Kita pilih yang Ethernet ini. Kemudian kita akan atur masing-masing pada IP address, kemudian subnet mask. Nah, sebagai contoh, untuk laptop ini kita setting IP kelas C, yaitu 192.168.100.0
101. Kemudian subnet mask akan muncul otomatis, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Langkah yang sama juga akan kita setting untuk laptop yang kedua. Untuk laptop yang kedua, setelah setting laptop yang kedua sama dengan laptop yang pertama, kita ketikkan Ethernet setting. Lalu kita berikan IP yang berbeda. Misalkan 192.168.100.102. Ya. Isi yang pertama. Ya, caranya sama. Kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.100.100.3. Kemudian OK. Nah, akan kita cek menggunakan command prompt. Kita akan lakukan uji konektivitas ke alamat IP 100.1. Ya, pesannya adalah destination unreachable. Seperti ini. Kalau sudah, kita cek kembali untuk nomor IP yang sama. Iya, untuk ke IP 102 sudah replace. 102 adalah IP laptop yang kedua. PC yang kedua seperti ini. Kabel sudah tertancap, tetapi statusnya adalah unplug, sehingga kita harus cek terlebih dahulu kabel yang digunakan. Ya, kita akan cek, kita akan atur kembali. Kita akan berikan nomor IP-nya sebagai berikut: 192.168.100.14 untuk PC yang keempat. Seperti ini. Sekarang kita akan cek di command prompt apakah bisa melakukan uji konektivitas kepada PC yang lain.
Oke, berhasil. Pengujian berhasil, sedangkan IP yang dia miliki adalah ya 192.168.100.15. Bisa melakukan uji konektivitas ke dirinya sendiri ya, dan juga ke 100.1 ya, seperti ini. Dari hasil praktek yang telah kita lakukan, mulai dari perancangan, menyiapkan alat dan bahan, melakukan instalasi lokal area network. Nah, kita di penghujung akhir yaitu pengujian. Nah, dalam pengujian tadi yang sudah kita lakukan, ada beberapa pesan yang disampaikan melalui command prompt, yaitu diantaranya adalah replay, request timeout, dan destination host unreachable. Ketika kita melakukan uji konektivitas menggunakan ping. Baik, untuk mengenal istilah ini, kita akan pelajari satu-satu berdasarkan hasil praktek yang tadi sudah kita lakukan. Nah, cara penulisannya adalah buka command prompt, kemudian ketikkan perintah ping spasi nomor IP yang akan dituju. Misalkan ping 192.168.100.101. Nah, jika hasilnya seperti ini, replay berarti kedua perangkat sudah bisa terhubung dengan baik. Ping adalah sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol, Internet Protocol atau TCP/IP. Dengan menggunakan utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diuji coba dan menunggu respon darinya. Fungsi dari program ping adalah untuk mencoba apakah komputer yang satu dengan yang lainnya telah terhubung dalam satu jaringan atau belum, dengan mengirimkan sejumlah paket data ke komputer yang lain. Berikutnya adalah pesan yang akan tampil ketika sudah melakukan uji konektivitas menggunakan perintah ping. Di antaranya yang pertama adalah replay. Replay adalah salah satu program yang digunakan untuk mengecek komunikasi antar komputer dalam sebuah jaringan melalui protokol TCP/IP. Tampilannya adalah seperti ini. Replay akan mengirimkan Internet Control Message Protocol atau ICMP. Echo request message pada IP address komputer yang dituju dan meminta respon dari komputer tersebut.
Kemungkinan yang lain dari uji konektivitas adalah munculnya pesan request timeout. RTO adalah ketika komputer server tidak merespon permintaan koneksi dari klien setelah beberapa lama. Jangka waktu timeout bervariasi. Contoh tampilannya adalah seperti ini. Biasanya terjadi karena adanya firewall, koneksi rendah, dan koneksi terputus atau tidak terkoneksi. Ketika firewall-nya belum dinonaktifkan, maka request timeout akan tampil pada layar command prompt, sehingga mohon dicek terlebih dahulu kondisi status firewall sudah dinonaktifkan. Cara mengatasi, cek kembali penulisan IP, atau mungkin cek kembali pemasangan kabel, matikan firewall, dan cek koneksi jaringan komputer. Pesan yang akan muncul berikutnya adalah Destination Host Unreachable. Pesan ini muncul ketika terjadi di host jaringan port atau protokol tertentu tidak dapat dijangkau atau masih mencari. Tampilan pesannya seperti ini. Jika menemui pesan Destination Host Unreachable, maka ada beberapa masalah yang harus diperbaiki, seperti kabel jaringan LAN card atau wireless USB kemungkinan tidak terhubung atau rusak. Switch atau hub tidak terhubung atau rusak, status LAN masih disable. Demikian seluruh rangkaian kegiatan telah kita lampaui, mulai dari perancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat kabel jaringan, memasang perangkat jaringan, melakukan konfigurasi IP address, sampai dengan tahap terakhir, yaitu pengujian. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Anda hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.